adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes. Adik-adik semua, kakak terus mengingatkan supaya adik-adik terus menjaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, rajin pakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, dan jauhi kerumunan. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu. Semoga panjang umur, Tuhan menyertai. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah dengarkan didikan supaya engkau beroleh pengertian. Semua kakak undang bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu kita adalah Bersuka Dalam Tuhan. Musik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semua adik-adik boleh duduk kembali, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan kami Yesus Kristus, di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersuka cita memuji Engkau dengan nyanyian kami, dan juga biarlah Tuhan yang memimpin kami dengan Roh Kudus saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ajari kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua masih bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus di dalam rumahku. Musik. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini yaitu dari titah ke-7. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Semua lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Semua adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Lagu kita adalah Hati-hati Gunakan Tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus, yaitu dari Keluaran 3 ayat 8. Sama-sama kita mengucapkan 1, 2, 3. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Lagu kita adalah Roma to Jesus. Musik. Roma tu Jesus, Roma tibu, bege hatana jakon burju, narodo Jesus pangeluho, asa porseaho, macaras rohatai muse, molo iya siando sape, sai Roma hita tu surgoi, Lasona madisi. Semua adik-adik lipat tangan, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang adik-adik mempersiapkan Alkitab untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi, lagu kita adalah Gembira di Hati. Musik. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah dukaku. Ku tak dapat
Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita siapkan hati kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Anak-anak Tuhan, seluruh sekolah minggu yang diberkati Tuhan, dimanapun kamu berada saat ini, tentu sekarang sudah rapi, tentu sekarang sudah dalam kondisi yang benar-benar beribadah. Oleh karenanya, saat ini kita ngapain? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, anak-anak Tuhan, semua buka Alkitabnya. Dari kitab Amsal, pasal 4, ayat 1 sampai 4. Kitab Amsal pasal 4 ayat 1 sampai 4. Adik-adik semuanya, anak-anak Tuhan, saya akan bacakan dari sini. Nanti adik-adik ikutin juga bacanya. Baca dari Alkitabnya. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, pernah mendengar kata mendengar? Tentu semua pernah mendengar. Sekarang kan lagi mendengar. Apakah semua punya telinga? Tuh, tunjukin telinganya yang mana. 1, 2. Punya mulut? Punya dong. Sama, kita juga punya. Nah, pertanyaannya, ada berapa mulutnya? 1 apa 2? 1. Telinganya ada berapa? Ada 2. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa Allah menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Jawabannya adalah Tuhan memberi 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Jadi anak-anak Tuhan mesti lebih banyak mendengar daripada berbicara. Artinya kita mesti mendengar dengan baik. Apalagi kalau ada orang lagi ngomong, lagi bicara, entah itu papanya, entah itu mamanya, entah itu siapapun, bisa saja temannya, opungnya, tulangnya. Jangan disaut-sautin dulu, tetapi didengar dulu. Ketika ada masanya disuruh bicara, baru bicara. Kita menggunakan mulut kita yang 1 ini, kan begitu ya. Jadi 2 telinga, 1 mulut, artinya lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Nah, sekarang mendengar itu apa arti mendengar? Mendengarkan suara, Pak Pendeta, benar. Mendengar itu apa? Menggunakan telinga, benar. Tetapi ternyata mendengar itu bukan hanya soal menggunakan telinga. Tapi mendengar itu yang pertama sekali memang menggunakan telinga dulu. Kan begitu. Tuhan tadi menciptakan telinga untuk mendengar. Maka yang pertama menggunakan telinga dulu. Tetapi tidak cukup hanya memakai telinga. Dia harus menggunakan hati. Kemudian apalagi? Setelah menggunakan hati, dia melakukannya dalam tindakan. Kan begitu. Kenapa begitu? Ada orang mendengar tapi tidak memperhatikan. Ada orang mendengar dan memperhatikan tapi tidak mau melakukan. Kan begitu ya. Anak-anak Tuhan tidak boleh begitu. Ketika kita mendengar dengan telinga, kita harus memperhatikannya dong. Ketika kita sudah memperhatikannya, yang pasti lakukan. Kan begitu. Misalnya, makan gitu. Nah, misalnya anaknya si Horas tuh namanya. Horas, ayo makan, kata mamanya. Didengar? Didengar. Diperhatikan? Belum tentu.
Makanya udah 100 kali dipanggil-panggil, horas, 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 gitu kan. Tapi tidak didengar, itu kenapa? Karena dia tidak memperhatikan. Bisa saja ditanya, kamu tahu tadi mama ngomong apa? Iya, mama nyuruh makan. Terus kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak makan? Karena dia tidak memperhatikan sehingga dia tidak melakukannya dalam tindakan. Maka gunakanlah telingamu, gunakan hatimu, dan lakukanlah. Itu arti mendengar, gitu ya. Anak-anak Tuhan harus membiasakan diri begitu, ya. Menggunakan telinga dengan baik, memperhatikan dengan baik, dan lakukan. Seperti itu. Dan itu adalah perintah Tuhan. Anak-anak yang baik, dia akan mendengar dengan baik, memperhatikan dengan baik, dan melakukannya dengan baik. Kan seperti itu. Seperti firman Tuhan hari ini toh. Kamu mendengar, kamu memperhatikan, dan saya pastikan kamu pasti akan melakukannya dalam tindakan. Artinya firman Tuhan berkata, jadilah anak yang baik. Perhatikan itu. Maka tindakanmu melakukan yang baik. Kan begitu ya. Nah, firman Tuhan hari ini berkata apa yang harus kita dengar? Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di situ paling tidak ada dua besar. Dua besar ya. Artinya kalau dua besar ada yang kecil-kecilnya lagi gitu. Firman Tuhan berkata saat ini, dengarlah didikan, maka engkau beroleh pengertian. Itu bisa dibaca di ayat 1. Dengarlah didikan. Didikan itu kan bisa pengajaran ya toh. Pengajaran, dengarlah didikan. Bisa apa yang kami peroleh dari sekolah, didikan. Maka engkau beroleh pengertian. Kan begitu. Untuk apa kamu sekolah? Untuk dididik. Jika ada yang diajarkan gurunya, didengar, diperhatikan, dan dilakukan. Kan begitu. Agar apa? Agar kamu tahu, agar kamu mengerti. Demikian juga kenapa mama sama papanya mengatakan sesuatu yang terbaik gitu ya. Makan yang baik, mandi yang baik, apalagi ya? Tidur yang baik, terus apalagi ya? Banyaklah. Itu apa namanya? Itu mendidik. Nah, jika kamu bisa mendengarnya, memperhatikannya, dan melakukannya, maka kamu akan beroleh pengertian. Pengertian itu yang membuat kita pinter, teman. Pengertian itu yang membuat kita menjadi anak yang hebat. Pengertian itu yang membuat kita nantinya menjadi anak yang super, gitu ya. Anak yang super itu adalah anak yang bisa menjalani hidupnya dengan baik, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik, dan yang pastinya dia bisa menjadi orang-orang yang bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kehidupannya. Kan begitu. Itu yang pertama. Dengarlah didikan, maka engkau beroleh pengertian dari papanya, dari mamanya, dari opungnya, dari tulangnya, dari gurunya, dari pendetanya, dari siapa saja yang mendidik agar engkau bisa memperoleh pengertian. Yang kedua, peganglah perkataan dan petunjuk, maka engkau akan hidup. Kan begitu ya. Perkataan dan petunjuk itu kan gini loh. Artinya kalau dibilang, jangan nyebrang sembarangan. Lihat dulu kiri kanan. Kan begitu apa artinya? Itu adalah perkataan dan petunjuk biar jangan ketabrak. Kan begitu. Coba, iya, cuman satu makhluk yang kalau nyebrang nggak perlu lihat kiri kanan. Apa yo? Yang tahu apa yo? Ayo. Bener, ayam. Ayam, kenapa? Karena matanya ada di kiri dan kanan. Jadi nggak perlu lihat kiri dan kanan. Kalau kita kan mata kita di depan. Mesti muter. Kalau ayam kan tidak usah. Kan begitu. Kemudian, perkataan dan petunjuk. Pakai masker kalau keluar rumah. Agar apa? Agar engkau hidup. Agar engkau terhindar dari corona. Karena dari COVID kan begitu. Pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, apalagi. Pokoknya hindari hal yang membuat kamu bisa kena virus corona. Itu kan artinya engkau akan hidup. Begitu caranya. Itu kenapa kalau papa mama bilang, jangan pegangin api gitu. Aku kan orang Kristen, kalau pegang api nggak apa-apa. Itu bukan orang Kristen, itu tukang debus namanya. Tahu tukang debus? Itu yang lagi main-main api gitu. Kan begitu ya. Peganglah perkataan dan petunjuk
dengar, perhatikan, dan lakukan, maka engkau akan beroleh hidup. Demikian nantinya ketika kamu sudah besar, ketika kamu akan sukses, kamu akan menjadi orang-orang yang benar-benar hebat, maka pada saat itu Tuhan akan menjadikan kamu menjadi orang-orang yang membagikan kebahagiaan, membagikan hidup. Agar dunia ini happy, dunia ini senang, dunia ini bersukacita. Kan begitu ya? Maka dengarkanlah didikan, engkau akan beroleh pengertian. Maka peganglah perkataan dan petunjuk, maka engkau akan hidup. Bisa dilakukan anak-anak? Ya bisa lah, karena anak-anak pintar semua, anak-anak baik semua, anak-anak yang diberkati Tuhan semua. Pasti dia akan menggunakan telinganya, hatinya, dan tindakannya untuk melakukan semua yang baik, yang bersumber dari Tuhan, melalui orang tuanya, melalui gurunya, melalui siapa saja. Paham ya? Ya paham dong. Oleh karena itu, saya akan ngasih tugas nantinya. Loh bukan tugas, banyakkan tugas. Tapi biar kita tahu caranya seperti apa. Kan begitu, caranya seperti apa? Gampang. Nanti yang kecil menyanyikan buku ND HKBP nomor 550. Tahu judulnya apa? Bener, tangaku na met-met. Gitu kan. Kalau tangan Pak Pendeta ini udah besar. Gak met-met lagi. Ya. Nah, tapi dinyanyiin hanya ayat 1 dan 4 aja ya. Ayat 1 dan 4, nggak usah semuanya, ayat 1 dan 4. Nah, untuk yang udah gede, yang besar, anak sekolah minggu yang udah gede, besar, buat puisi. Oh, tahu puisi? Tuhanku, engkau sungguh mengasihiku. Nah, seperti itu contohnya. Pendeta nggak paham, nggak pinter baca puisi. Tetapi topiknya tentang mendengar dan taat kepada orang tua. Tapi panjangnya, durasinya hanya 1-2 menit saja ya per orang ya. Jangan panjang-panjang dong seperti kereta api ya. Yang pendek-pendek saja seperti kereta dorong. Kan begitu, pintar. Maka dengarlah, perhatikanlah, dan lakukanlah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui firman Tuhan pada saat ini dalam kitab Amsal, anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang bisa mendengar, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan. Kami percaya itu akan menjadi kehidupannya, menjadi kehidupan yang membagikan kehidupan bagi sesama. Di masa kecilnya, pertumbuhan dan perkembangan hidupnya, anak-anak Tuhan berkembang menjadi anak yang taat, anak yang memperoleh pengertian, anak yang beroleh kehidupan. Sertai seluruh anak-anak Tuhan sekolah minggu dimanapun berada saat ini, untuk percaya akan didikan, untuk percaya akan perkataan-perkataan Tuhan melalui orang tuanya, melalui gurunya, melalui siapapun yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Sertai kehidupannya Tuhan, sekolahnya, cita-citanya. Berkati juga seluruh orang tua. Berkati gereja Tuhan. Dan berkat Tuhan melimpah untuk negeri ini, untuk dunia ini. Sehingga kami masih bisa bermohon, kiranya pandemi COVID-19 segera berlalu dari kehidupan kami. Dan kami boleh bersama-sama untuk hidup dengan baik, untuk berbagi sukacita, berbagai damai sejahtera. Doa kami untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan. Doa kami untuk yang berduka, kami pastikan Tuhan yang akan memulihkan dan menghibur mereka. Doa kami untuk bangsa dan negara kami. Doa kami untuk pemerintah kami. Doa kami untuk seluruh tenaga medis. Doa kami untuk seluruh orang-orang yang hidup dengan baik bersama-sama dengan kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan berkati. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau ingatin firman Tuhan untuk dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju! Sekarang kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Dison Adong Hubungan Tuhan. Musik! Dison adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasotar dok nian, sadiama argana Tuhan, molosai di rajuman sudering dan basah, jalom al Tuhan, sailas marohan. Tanganku na met-met da Tuhan, sohea
rumah uleho Tuhan na boy pelehono tuga belas di roha jaloma Tuhan sailas maroha. Anak-anak Tuhan, seluruh sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri kebaktian kita. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik semua, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih buat semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Kami juga berterima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu yang lalu. Nanti adik-adik boleh perhatikan aktivitas kita sesudah ibadah ini. Terima kasih adik-adik, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Langit, nanti dari Yesus tuh, dalam hujan, dalam Yesus tuh. Teman-teman, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melanggang segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, melanggang segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indahnya
Menggalakkan segalanya. Tinggi langit, Lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan. Lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hei kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dadah. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Bandar Lampung akan membacakan ayat Alkitab. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan yang telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah juga.